Halo semuanya, gue Rahma Pradita and welcome to my YouTube channel. Gue seneng deh, jadi gue sudah mulai mau konsisten lagi bikin video. Semoga bisa secara long term lagi kayak dulu. Karena gue inget banget yang kemarin 3 bulan gak bikin video tuh, it's a long time for me. So oke, sama seperti di judul dan juga thumbnailnya, kali ini gue mau review produk yang gue udah beli itu sekitar kayaknya berapa bulan yang lalu lah. Oke lah, berapa bulan yang lalu dan baru gue pakai juga. Dan ini adalah dari Emina, yaitu Emina yang clay mask. Jadi gue punya 3 variannya. Ini yang buat sebum control, terus yang kedua ini ada yang brightening, ini slow banget ya, yang brightening. Terus yang terakhir ini ada yang soothe and smooth. Dan oke, kita langsung aja mulai ke video selanjutnya. Let's go. Oh ya, by the way, ini gue itu nge-recordnya malam-malam, jadi suara gue biasanya kan agak kenceng ya kalau misalkan kalau misalkan bikin video, tapi sekarang emang harus agak sedikit dikecilin sedikit. Oke, jadi gue mau review satu persatu dan mungkin videonya bakal agak sedikit lebih panjang karena ya dari penjelasannya dan ingredients dan semuanya pasti beda-beda. Gue masukinnya ke satu video. Jadi the reason why I want to try this product because dari kemasannya, kayak Emina itu kayak selalu sukses bikin gimana caranya bikin packaging yang dia kelihatannya simple, terus tapi tuh menarik gitu loh, menarik orang untuk ih lucu banget sih gitu kan, kayak lagi pengen sih, kayak pengen beli di saat itu juga. Dan gue termasuk orang yang kena ke-hypnotize karena kemasannya yang emang cute, is really cute. Dan apalagi this is my favorite part karena produknya ini dia bahannya Dove, jadi halus banget dan gue seneng banget sama kemasan-kemasan yang tipenya dan modelnya seperti ini. Nah, tadi kan gue udah bilang kayak ini penjelasannya bakal sedikit lebih panjang, cuman gue berusaha untuk make it short. Nah, jadi secara general nih, ketiga produk ini, si Emina Clay Mask ini masing-masing ukurannya itu sekitar 60 ml. Kelihatan nggak ya? Kayaknya tidak, pokoknya setiap ukuran itu 60 ml dan semuanya itu sudah dermatologically tested. Dan dari 3 bahan utamanya ini pas gue baca sama semua, yaitu ada kaolin, terus juga ada aqua, dan yang terakhir ada bentonite. Dan untuk dari cara pakainya juga sama semua. Pertama diaplikasikan ke wajah, terus didiamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Kayak jangan lama-lama karena ini tipenya clay mask. Apalagi buat teman-teman yang mungkin punya tipe kulitnya itu kering kayak gue, jadinya jangan lama-lama dipakainya. Terus juga dibilasnya itu pakai air hangat gitu. Iya, pakai air hangat. Gue saranin pakai air hangat sih, karena selama gue pakai 3 produk ini, ketika kalian itu pakai air biasa ataupun air dingin buat ngebilasnya itu agak susah gitu. Jadinya lebih baik pakai air hangat aja gitu. Dan ini direkomendasikan untuk dipakai satu kali seminggu atau seminggu sekali. Tapi kalau gue sih ya antara seminggu sekali sampai 2 kali, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ngebahas mengenai klaimnya, dan produk pertama yang bakal gue bacain klaimnya adalah si yang biru alias yang si Soothe and Smooth. So, clay mask dengan ekstrak Canadian willow herb yang menenangkan kulit. Oh ya, kalau misalkan kalian nggak tahu willow herb itu seperti apa, ini fotonya kurang lebih seperti ini. Ya, gue juga baru tahu, jadinya gue sekalian share aja. Dan mengandung hyaluronic acid dan triple moisturizing complex untuk menjaga kulit tetap terhidrasi and happy masking time. Selanjutnya yang si sebum control, yang si orange gemes ini. Jadi klaimnya itu adalah clay mask dengan kandungan mineral yang membantu mengurangi tampilan kulit berminyak for oil skin, dan diperkaya dengan ekstrak calendula sebagai antioksidan. Terus juga mengandung hyaluronic acid, don't get drunk twice, dan triple moisturizing complex untuk menjaga kulit tetap terhidrasi. Happy masking time. And the last is yang brightening, yang si pink unyu ini. Dia itu klaimnya adalah clay mask dengan ekstrak summer plum dan niacinamide yang membantu kulitmu tampak lebih cerah dan tetap sehat. Mengandung scrub untuk mengangkat sel kulit mati dengan lembut dan triple moisturizing complex untuk menjaga kelembapan kulit. And so happy masking time again for the third times. Oke, jadi selanjutnya kita bakal ngebahas ke tekstur, aroma, sama warna. Oh ya, sebelum gue lanjut, ini kalian lihat dari ketiga produk ini yang paling kempot banget produknya adalah yang si ini nih.
Meskipun actually secara personally gitu, maksudnya secara personal gue kurang suka dengan aroma yang ini, tapi karena emang ada scrubnya dan gue ngerasa kayak lebih ada impactnya di wajah gue, jadi gue paling sering pakai ini. Cuman yang ini juga sih, cuma lebih sering yang ini. And so kita bakal kasih tahu, kok kita ya, gue maksudnya gue bakal kasih tahu teksturnya dan mulai dari yang biru. Seperti kemasannya, warnanya itu memang biru, emang blue gitu, dan dia tutup seperti ini. Ya, itu, dan ini bakal gue di sini deh. Oke. Nah, yep, nah, irit banget ya. Nah, biru seperti ini bakal gue gini deh. Nah, dari ketiga produk ini yang teksturnya paling lembut. Yep, ini yang teksturnya paling lembut. Dan dia nggak ada teksturnya sama sekali, bener-bener sehalus itu. Nah, ini yang smooth. Ini. Selanjutnya yang si Sebum Control. Ini, oke. Yep, warnanya kuning seperti ini dan bakal gue baurin. Yep, warnanya kuning seperti ini. Maaf ya kalau nggak rapi. Yep, kayak gini. Ini teksturnya sama seperti yang ini. Sama seperti yang ini. Yes. Dan terakhir yang ini. Oke, yang si paling bertekstur, yang emang dia emang ada scrubnya. Nah, jadi kayak gini, dan ini bakal gue baurkan. Nggak boleh yang gue dari tengah sih, nggak sopan loh. Nah, gini. Oke. Yep. Nah, tuh kan kelihatan ada scrub-scrubnya tuh. Seperti ini teman-teman warnanya, warna, tekstur, oh ya, dan aromanya. Kalau misalkan yang si biru ini itu dia aromanya lebih ke apa ya? Karena gue nggak pernah nyium aroma yang si willow herb, jadinya wanginya enak aja. Cuman gue nggak bisa mendefinisikan wanginya itu wangi apa. Nah, kalau misalkan yang si kuning ini gue malah nyiumnya itu kayak aroma citrus. Jadi gue inget kayak semacam minuman yang untuk tulang itu, nah kayak model-modelan CDR dan lain sebagainya. Nah, aromanya tuh kurang lebih kayak aroma vitamin C. Dan yang ini itu aromanya, ini sebenarnya kalau teman-teman nih pernah nyobain produknya Emina yang Summer Plum Extract, gue ada videonya di sini. Gue pernah nge-review produk itu yang face washnya, dan gue sangat-sangat senang dengan produk itu karena aromanya emang kayak enak banget. Tapi kalau ini tuh kayak versi lebih ke aromanya kayak gitu, kayak yang si face wash itu, tapi lebih ke pahit gitu. Jadinya gue agak kurang suka sama aromanya. Tapi kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih ketika diaplikasikan ke wajah itu seperti ini. Ini maaf banget ya, rambut gue agak berumbai-rumbai. Nah, ini yang si pink, terus ini juga yang si orange, sama yang terakhir si biru. Tapi saran gue adalah ketika udah diaplikasikan, udah ditaruh di wajah, itu cepat-cepat diratakan karena dia keset banget. Jadinya dia gampang ngegumpal, jadi langsung diratakan aja. Dan ini didiamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Habis itu langsung dibilas pakai air hangat gitu, karena ini clay jadinya agak susah luruh kalau misalkan cuma pakai air dingin aja. Tuh, tadinya gue pengen bener-bener pakai full face sampai segini, half face, cuman ya udahlah segini aja. Tapi kalau misalkan belum kelihatan dari warna dan juga teksturnya, ini bakal gue foto hasilnya seperti ini. Ting! Nah, kurang lebih kalau udah difoto gitu hasilnya seperti itu, dan kita bakal ketemu lagi antara 5-10 menit ke depan. Oke? Bye! Oke, jadi ini udah gue bilas dan hasilnya seperti ini. Ini itu jadinya permukaan gue jadi halus banget. Dan untuk resultnya sebenarnya sih dari ketiga produk ini, dari ketiga produk ini sebenarnya hasilnya sama aja. Kalau untuk klaim memang hidrasi memang benar, karena ketika gue udah coba ketiga-tiganya emang memberikan efek lebih lembut dan juga kayak kerasanya lebih ke hidrasi aja benar. Tapi kalau dari segi tekstur, gue itu lebih ngerasa yang Soothe and Smooth ini dia jauh lebih lembut dibandingkan yang si ini
sama yang si ini gitu loh. Cuman kalau misalkan yang si sebum control ini, berhubung wajah gue itu tidak berminyak, jadinya gue tidak tahu nih apakah produk ini benar-benar bisa mengeserap si minyaknya itu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang udah pernah nyobain produk ini, bisa komen di bawah, siapa tahu ada yang wondering ini produknya sebenarnya bisa nge-absorb oil nggak sih di wajah. Nah, kalau misalkan yang si clay mask ini, kalau untuk mencerahkan, ini sepertinya cerahnya ya cerah ketika kalian itu pakai masker aja sih. Jadi cerahnya nggak cerah yang bener-bener wadidaw gitu, enggak, gitu biasa aja. Tapi yang gue seneng itu adalah emang karena ada scrubnya aja sih. Jadi emang rasanya, ya gue seneng sih kalau misalkan ada masker yang pakai scrub gitu, kayak lebih kerasa maskeran aja gitu. Cuman emang gue kurang suka sama aromanya. Jadi oke, cukup sekian review dan demo gue kali ini, dan terima kasih karena telah menonton video gue. Have a good day and